Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membahas kembali mengenai soal untuk latihan ya. Soal sejarah yang isinya tentu saja tentang soal-soal yang biasa ditemukan di UN dan TBK. Ada sejarah Indonesia dan juga sejarah peminatan ya. Campur ada materi kelas 1 sampai dengan kelas 3. Nah, untuk soal nomor pertama, ini mengenai sejarah dan sumber sejarah. Di sini yang ditanyakan adalah peran pelaku sejarah dalam sebuah penelitian sejarah. Ingat ya, peran pelaku sejarah. Jadi di sini bukan berbicara mengenai sumber ya, tapi pelaku sejarah. Kalau misalnya di sini nomor A, jawabannya pelaku sejarah orang yang dapat memberikan informasi yang valid. Pelaku sejarah orang yang menjadi sumber primer bagi penulis. Pelaku sejarah orang yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Pelaku sejarah orang yang dianggap benar dalam pemaparan fakta. Pelaku sejarah orang yang menjadi aktor utama dalam peristiwa sejarah. Jawabannya adalah C. Pelaku sejarah adalah orang yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Orang ini bisa dijadikan sebagai sumber primer atau sumber utama kalau dia masih hidup. Tapi kalau dia sudah meninggal, orang ini tentu saja tidak bisa dijadikan sebagai sumber utama atau sumber primer. Bisa saja kita mewawancarai anaknya atau misalnya adiknya atau kakaknya, tapi itu bukan lagi menjadi sumber primer ya, tapi sumber sekunder. Jadi di sini pelaku sejarah itu adalah pelaku orang yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Jawabannya adalah C. Sementara ini berbicara yang EDBA, ini berbicara mengenai sumber sejarah ya, sumber sejarah bukan pelaku sejarah. Kemudian nomor 2, ini materinya mengenai prasejarah di Indonesia. Apa yang terjadi pada kehidupan manusia purba masa peralihan Mesozoikum ke Neozoikum? A. Manusia purba sudah memakai pakaian. B. Meninggalkan food gathering dan beralih ke food producing. C. Hidup mereka mulai menetap. D. Perabotan rumah tangga sudah terbuat dari logam. E. Manusia purba sudah hidup secara berkelompok. Kita lihat dalam pembahasan. Pada masa peralihan Mesozoikum ke Neozoikum, terjadi revolusi kebudayaan di mana manusia purba yang tadinya melakukan food gathering atau mengumpulkan makanan, mulai food producing, yaitu mulai memproduksi makanan sendiri dengan bercocok tanam. Ini adalah peristiwa penting yang terjadi pada masa peralihan dari Mesozoikum ke Neozoikum ya. Jadi jawabannya adalah B ya, mereka mulai meninggalkan food gathering dan mulai beralih ke food producing. Sementara yang D, itu perabotan rumah tangga sudah terbuat dari logam, ini tentu saja jauh setelah Neozoikum, yaitu zaman logam ya. Pertanyaan nomor 3. Jatuhnya kota Konstantinopel ke kerajaan Turki Utsmani adalah ciri dari keruntuhan peradaban. Kita lihat di sini. Kalau kita tahu mengenai periodenya, kita pasti akan tahu jawabannya yang mana. Kita lihat yang C, D, dan E, ini periodenya jauh ya, sebelum Yunani dan juga Romawi. Jadi di sini yang menjadi jawaban adalah B, Romawi. Kenapa? Kota Konstantinopel adalah pusat peradaban Romawi Timur ya, sekaligus tempat perdagangan dunia ya, Konstantinopel itu. Dia dijadikan pusat peradaban Romawi Timur setelah adanya pembagian wilayah Romawi. Secara tidak langsung, bila kota ini jatuh, maka runtuh pula peradaban Romawi secara umum. Karena dia adalah pusat peradaban. Kalau pusatnya sudah runtuh, ya sudah diambil atau diinvasi oleh negara atau bangsa lain, maka otomatis Romawi seutuhnya itu akan runtuh gitu. Konstantinopel juga kan ini berada di pusat Romawi gitu ya. Dia selain
pusat peradaban, dia juga sebagai pusat perdagangan dunia di Konstantinopel ini. Maka ketika dia dilumpuhkan oleh Turki, maka peradaban ini menjadi lumpuh karena orang-orang dari berbagai daerah di Eropa sudah tidak ada lagi yang berdagang ke Konstantinopel karena dia sudah masuk ke wilayah invasi dari bangsa Turki. Kemudian nomor 4, perjanjian yang menjadi asal muasal penjajahan yang dilakukan oleh Spanyol dan Portugis adalah perjanjian Saragossa, B. Tordesillas, C. Bongaya, D. Munster, E. Traktat London. Nomor 4 ini mengenai masih penjelajahan samudra. Kita lihat di pembahasan. Jawabannya adalah perjanjian Tordesillas karena perjanjian ini dibuat untuk membagi belahan bumi antara Spanyol dan juga Portugis. Karena bangsa Spanyol dan juga Portugis merupakan bangsa-bangsa yang melakukan penjelajahan awal gitu ya ke berbagai belahan dunia. Mereka adalah orang yang pertama melakukan, bangsa-bangsa yang pertama melakukan penjelajahan samudra. Perjanjian ini diprakarsai oleh Paus dengan pertimbangan persaingan yang terjadi antara kedua negara tersebut dalam membentuk koloni di wilayah-wilayah dunia. Perjanjian ini dibuat pada 7 Juni 1494. Nah, nantinya ketika dua negara ini bertemu di Maluku, perjanjian ini nanti direvisi menjadi perjanjian Saragossa yang membuat Portugis berkuasa atas Asia dan kepulauan-kepulauan yang ditemukannya, sementara Spanyol itu hanya mendapatkan Samudra Pasifik. Jadi harus diingat bahwa perjanjian awalnya itu Tordesillas, namun nanti setelah mereka bertemu di Maluku, perjanjian itu direvisi dan menjadi perjanjian Saragossa ya. Soal nomor 5, tokoh yang mengemukakan bahwa Hindu Buddha masuk ke Nusantara dibawa oleh para pedagang ialah A. Joseph Vandler, B. F. D. Cabot, C. N. J. Krom, D. Sisseberg, E. Arnold Toynbee. Nah, kita harus tahu teori-teori masuknya Hindu Buddha ke Nusantara itu seperti apa dan siapa yang mengemukakan ya. Di sini kita bahas satu-satu. Masuknya Hindu Buddha ke Nusantara membuat para ahli sejarah menyatakan banyak sekali teori mengenai siapa yang membawanya ya, yang membawa kebudayaan tersebut. Di antaranya yang pertama ada Vandler. Vandler ini yang mengemukakan bahwa para Brahmana yang membawa Hindu Buddha ke Nusantara. Jadi Hindu Buddha ke Nusantara itu masuk dibawa oleh para Brahmana. Kemudian ada F. D. Cabot. F. D. Cabot ini mengemukakan bahwa para ksatria lah yang datang ke Nusantara dari India untuk menyebarkan Hindu Buddha. Yang ketiga N. J. Krom. N. J. Krom menganggap bahwa para Waisya atau para pedagang lah yang membawa Hindu Buddha ke Nusantara. Dengan dasar bahwa pada masa itu memang pelabuhan di Nusantara ramai akan pedagang-pedagang dari internasional termasuk dari Arab, India dan juga Cina. Maka di sini N. J. Krom pun mengemukakan bahwa sepertinya Hindu Buddha masuk ke Nusantara dibawa oleh para pedagang pada masa itu yang melakukan pelayaran untuk berdagang ke berbagai daerah di Asia Tenggara, termasuk Indonesia gitu. Kemudian Sisseberg, dia merupakan orang yang menyetujui teori yang dikemukakan oleh F. D. Cabot ya, bahwa yang Hindu Buddha masuk ke Nusantara itu dibawa oleh para ksatria. Namun di sini Arnold Toynbee itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan teori masuknya Hindu Buddha ke Nusantara. Beliau adalah yang mengemukakan teori mengenai challenge and response dalam peradaban. Jadi kita harus tahu di sini ya, karena kebanyakan soal itu sangat tricky. Ada yang kira-kira misalnya ada 1-2 poin yang memang itu di luar dari materi. Jadi kita harus paham betul mana yang poin yang memang sesuai dengan pertanyaan, mana yang kiranya tidak sesuai dengan pertanyaan. Nomor 6, kerajaan Mataram kuno memiliki corak kehidupan sosial seperti
Seperti yang sudah Ibu jelaskan bahwa memang wilayah Mataram terdiri dari pesawahan dan wilayah pegunungan sehingga kehidupan sosialnya sebagai petani. Masyarakat Nusantara pada masa kerajaan Hindu Buddha itu ada yang hidup di pedalaman hutan, ada yang hidup di pesisir pantai. Biasanya tempat mereka tinggal itu ya tentu saja menentukan bagaimana cara mereka bertahan hidup. Kayak misalnya contohnya Mataram, mereka kan hidupnya di hutan ya, di daerah-daerah bukan pesisir, jadi mereka kebanyakan merupakan hidup sebagai petani ya, memiliki kebun, bercocok tanam gitu. Tapi beda dengan Sriwijaya, kita lihat Sriwijaya mereka hidup sebagai kerajaan maritim yang sangat kuat. Mereka hidup sebagai pelayan dan juga pedagang ya. Komoditas utama mereka tentu saja ikan-ikan yang mereka tangkap sendiri dari lautan. Namun ada juga kerajaan yang memang ada mereka itu pekerjaannya ada yang sebagai petani, ada juga yang sebagai pelaut, yaitu Majapahit. Majapahit itu terkenal dengan armada lautnya sama seperti Sriwijaya yang sangat kuat ya. Mereka juga punya armada laut yang sangat luar biasa kuat dan juga besar. Oke, kita lanjut. Nomor 7 ini mengenai Airlangga. Kita tahu Airlangga adalah raja dari kerajaan Medang Kamulan. Di sini yang dipertanyakan adalah kecuali, berarti kita mencari jawaban yang salah. Raja Airlangga ialah di sini kecuali. Jadi kita harus melihat mana saja poin-poin yang memang mengarah kepada jawaban mengenai Airlangga. Kemudian mana yang sekiranya salah mengenai Airlangga ya. Di sini A, ayah dari Samaratungga Dewi. B. Ayah dari Sanggrama Wijaya Tunggadewi. C. Raja ketiga kerajaan Medang Kamulan. D. Menantu dari Dharma Wangsa Teguh. E. Raja yang berhasil mengalahkan Raja Wurawari pada 1032. Kita tahu bahwa jawaban yang salah adalah A. Karena sebenarnya Airlangga adalah ayah dari Sanggrama Wijaya Tunggadewi. Ingat, harus bisa membedakan nama ya. Kalau Samaratungga ini dari kerajaan Mataram kuno, sementara Sanggrama Wijaya Tunggadewi ini adalah putri dari Airlangga yang memilih untuk tidak menerima tahta Airlangga dan memilih untuk menjadi petapa ya. Yang poin C, raja ketiga kerajaan Medang Kamulan ini juga betul, karena raja pertama kita tahu Empu Sindo, kemudian raja kedua Dharma Wangsa Teguh, yang ketiga adalah Airlangga. Menantu dari Dharma Wangsa Teguh, betul, karena pada saat itu kita tahu ada peristiwa Pralaya, yaitu serangan dari Sriwijaya yang dibantu oleh kerajaan Wurawari dari Jawa. Ketika serangan itu terjadi, Dharma Wangsa sedang menikahkan anaknya dengan Airlangga. Sehingga pada saat itu Airlangga dapat melarikan diri dan kemudian dia akhirnya bisa menyelamatkan Medang Kamulan ya. Raja yang berhasil mengalahkan Raja Wurawari pada 1032. Nah, ketika dia bisa menyelamatkan diri dan akhirnya dia bisa membalaskan dendam kepada Raja Wurawari pada 1032 ya. Jadi di sini kita lihat bahwa kalau kecuali berarti cari jawaban yang salah. Jawaban yang salah itu adalah A ya. Karena Airlangga itu bukan ayah dari Samaratungga ya. Samaratungga sendiri ini dari kerajaan Mataram kuno, bukan dari Medang Kamulan. Kemudian nomor 8, karya sastra yang mempengaruhi kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia ialah A. Hikayat Rama, B. Sutasoma, C. Negara Kertagama, D. Mahabharata, E. Pararaton ya, ini bukan Paparaton. Jadi di sini kita lihat ada Sutasoma, Negara Kertagama, dan juga Paparaton. Yang B, C, E ini adalah merupakan kitab-kitab asli dibuat oleh orang Indonesia. Sementara pertanyaannya adalah yang mempengaruhi. Berarti yang mempengaruhi itu kita harus lihat kitab dari luar ya. Tentu saja dari India yang memang mempengaruhi kitab-kitab di Indonesia ya. Karya sastra yang dibuat oleh orang-orang Indonesia. Tentu saja kan inspirasinya pasti datang dari India ya. Jadi di sini ada dua sebenarnya, ada Mahabharata dan juga ada Ramayana.
Tapi di sini berarti yang betul adalah Mahabharata ya. Ini yang mempengaruhi nantinya karya sastra seperti Negara Kertagama, Pararaton dan juga Sutasoma.